Waalaikumsalam. Baik. Tadi ada penjelasan tentang salah satu sifat wajib Rasul yang mengatakan adalah tabligh. Kemudian ciri yang sangat menyolok antara Rasul dan Nabi adalah tabligh itu sendiri. Dan bagaimana atau penjelasannya menurut ketika Nabi itu diutus, bagaimana satu kaum tersebut bisa mendapatkan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Nabi itu tidak tabligh. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul untuk menjadi Rasul itu adalah tabligh. Kalau Nabi, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengajak. Kalau Nabi itu tidak mengajak, tidak menyampaikan ajaran, itu Nabi. Bagaimana bisa diikuti? Maka Nabi itu tidak untuk diikuti. Kalau Nabi, yang bakal Nabi diikuti, pastikan Nabi itu Rasul pangkatnya. Jadi kalau Rasul itu dia menyampaikan. Kalau tabligh ini beresiko. Tabligh itu menyampaikan ajaran, enak atau tidak enak, siapa aja disampaikan. Orang namanya tabligh, beda dengan dakwah. Yang diwajibkan kepada Nabi adalah tabligh. Tabligh itu tidak mengenal perasaan. Siapa yang beriman surga, siapa yang tidak beriman neraka, siapa saja. Itu tabligh. Maka kata Nabi berbicara tentang mencuri, dalam bunyi hadisnya yang kemudian adabnya ulama bakal berubah nih. Bunyi hadisnya, law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Imam Syafi'i tidak mau ngomong begitu. Law kanat fulanah bintu fulan sarakat laquti'at yadah. Andai si Anu bin Anu, enggak mau ngomong Siti Fatimah mencuri sebab sulit dipahami, adabnya tinggi. Itu kan Nabi yang ngomong begitu gitu. Andai Siti Fatimah anaknya Nabi Muhammad nyolong, kata Nabi, saya potong juga. Tabligh gitu. Tabligh. Jadi apa saja disampaikan, pahit maupun manis, itu tabligh. Beda dengan dakwah. Kalau dakwah banyak tahapan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ada tabligh, ada ta'lim, ada dakwah. Ini berbeda-beda. Maka karena Rasul itu tabligh, di saat itulah dia dimusuhi banyak orang. Kenapa Nabi dititipi barang sama Nabi? Itu masih Nabi, amin, terpercaya. Orang kalau mau pergi nitip sama Nabi karena akhlaknya baik, bagus. Tapi ketika udah ngajak ibadah, mencela pada berhala-berhala, ngamuk, diusir dari kampungnya. Nggak ada yang nggak diusir Nabi. Kenapa? Tabligh. Kalau tabligh dimusuhin begitu. Karena tabligh ya tegas, begitu tegas. Kalau dakwah penuh kelembutan. Tabligh judulnya tabligh akbar, judul doang sih. Kalau tabligh itu apa aja, ini darurat kebohongan, darurat kezaliman, tabligh begitu. Akhirnya
tangkap tabligh. Kalau tabligh begitu. Jadi tabligh itu ndak ada mengenal rasa takut menyampaikan kebenaran. Tabligh, maka Nabi pun diusir. Maka kata Abu Lahab sama Nabi, alihada jama'tani, emang karena untuk begini doang nih ente kumpulin nyampein asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah, dimusuhin habis-habisan. Tabbat yada abi lahab wa tabba. Karena tabligh. Maka ketika jadi rasul itulah udah mengajak. Beresiko. Nggak ada tabligh yang gak beresiko. Bagaimana Nabi waktu ke Taif dilemparin batu, tabligh beresiko. Itu tabligh. Itu begitu, beresiko. Kayak begitu. Corona aja sama tabligh akbar takut. Kalau mau ngaji mau enggak. Gitu. Jadi tabligh tuh begitu, saudara. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul pada tataran tabligh. Kalau Nabi tidak tabligh, makanya ulama-ulama tuh dalam satu hadis, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama-ulamanya umatku itu, kata Nabi, sama kayak Nabi di Bani Israil. Di Nabi Muhammad tidak ada Nabi, adanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kayak Nabi di Bani Israil. Begitu. Jadi Nabi-Nabi itu tidak tabligh. Dia ibadah. Nabi banyak banget, 124.000 orang. Nabi dari 124.000 itu ada yang ditinggikan derajatnya jadi rasul. Itulah disuruh tabligh. Biasanya dikasih kitab suci. Itu begitu. Ada juga yang tidak dikasih kitab suci, tapi dibebani menyampaikan hukum. Itulah Rasul. Cuman Rasul-Rasul dahulu tablighnya pada bangsanya saja. Kalau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tablighnya kepada alam semesta, jin dan manusia, Arab maupun non-Arab. Jadi Nabi ya tidak ngajar. Cuman kita suka menyebut Nabi 25, maksudnya mau Rasul 25 maksudnya. Wong Nabi dan Rasul. Jadi yang jadi Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Sebab Nabi tidak diperintahkan untuk tabligh. Andai dia mau tabligh silahkan. Kalau Rasul wajib sampein, enak maupun kagak enak. Contoh di surat Tahrim juz 28 akhir menjelang juz 29 ada surat Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan madu yang dihalalkan oleh Allah semata-mata nyenengin bini doang? Tuh Nabi ditegur sama Allah. Kalau kita diomelin sama orang, mau disampaikan sama orang enggak? Hah? Kagak. Karena tabligh sampai. Nabi punya istri, salah satunya Siti Hafsah. Siti Hafsah itu tidak suka madu.
Madu odeng, asal bahasa Arab. Madu, tahu madu Saudara Mawan? Madu tuh ada yang palsu, ada yang asli. Kalau dibawa ke rumah, piring pecah, pintu pada copot, itu berarti madu asli. Asli itu. Jadi asal namanya madu. Nabi itu biasa suka cium bininya. Kalau datang tuh pergi, bini dicium keningnya. Ini siapa yang ngaji nih yang dari pagi udah cium bini? Saya mau bagi duit nih. Itu Nabi. Kalau ketemu bini cium, keningnya cium. Itu Nabi. Siti Hafsah dicium sama Nabi. Nabi habis minum madu. Kata beliau, apaan ini bang? Kata Nabi, madu. Aduh, neng gak suka. Maka kata Nabi, mulai hari ini madu haram. Allah ingetin, jangan haram. Kalau haram jadi hukum, nanti haram madu. Mulai hari ini saya tidak minum madu. Gitu. Jangan nyebut hukum haram. Ditegur sama Allah. Nabi tuh saking sayang sama bini. Bini nggak mau tuh suka madu itu. Dia nggak mau. Kan orang macam-macam. Ada yang nggak suka daging sapi, daging ayam, sambal, macam-macam lah, ikan. Kan beda-beda itu tabiat manusia normal. Ada nggak teman-teman tuh? Karena bininya dari Jawa, dia dari Betawi. Begitu. Jadi pagi-pagi makan nasi uduk. Nah, yang paling enak nasi uduk sama semur atau jengkol. Kata bininya, bawa apa ini bang? Jengkol. Kata bini, neng gak suka. Mulai hari ini haram jengkol bagi saya. Mau begitu nggak? Kagak. Malah dia bilang, lu suka mau kagak suka, ini dari zaman Ki Benen, engkong-engkong gua udah makan jengkol ini, udah ini mah. Lu suka nggak suka, mendingan pilih cerai dah daripada berhenti makan. Oh gitu. Nabi diingetin, disampaikan. Kenapa? Karena tabligh. Dalam surat Kahfi, Nabi ditanya berapa jumlah Ashabul Kahfi, pemuda yang memegang teguh agama itu. 3 apa 4 sama anjing, 5, 6 sama anjing, 7, 8 sama anjing. Berapa? Apa jawab Nabi? Besok jawabannya. Besok malaikat Jibril kagak datang. Kan kagak dapat bocoran jawabannya. Keringat dingin Kanjeng Nabi. Sampai besok kagak datang juga. Dalam tafsir Ibnu Katsir tuh 15 hari baru datang Jibril. Nabi ditanya, "Udah besok." Gimana nih kalau nanya besok? Kagak tahu jawabannya. Turun ayat, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali ngomong besok, kecuali ngomong dulu insya Allah besok. Itu ditegur Nabi. Jangan tahu insya Allah. Sejarah turunnya insya Allah. Tuh begitu. Tabligh. Walaupun gak enak, sampein tabligh. Itu begitu. Maka itulah semua, dan tidak bakalan mati seorang nabi sebelum tabligh. Itu begitu. Nabi banyak, maka kitab Weda dalam dunia Hindu itu bisa saja dari nabi-nabi yang ada di luar nabi-nabi yang disebutkan. Sebab berapa banyak ciri-ciri Nabi Muhammad ada di dalam kitab Weda, kitab Hindu ada. Begitu.
Di sana dituliskan, namanya disebut, kalau tidak salah itu yang nanti diintip lagi, avatar gitu. Itu nama lain daripada Nabi Muhammad SAW. Ibunya namanya Sumiati. Sumiati bahasa Sanskerta, bahasa Indonesianya yang damai, yang menyelamatkan. Bahasa Arabnya Aminah. Aminah. Ada. Bes kita mengaji kitab ini dulu dah, belum beda-beda, ini belum tamat. Gitu, udah ini aja dulu. Puyeng. Bes kita ntar perbandingan agama. Ini dulu. Ala kulli hal, titik pembeda antara Nabi dan Rasul di tabligh. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Kita baca